Oke teman-teman, kita mau bahas nih film favorit di antara saya, Yutiti dan juga Bang Charles. Nah, kira-kira dari Yutiti dulu deh. Ini biasanya kok Yutiti ini kayaknya drakor ya kayak. Nggak hanya film ya, film Iya, atau film drama. atau drama ya, series gitu boleh juga. Yutiti silakan yuk. Bener ya, ini salah satu aja dari favorit saya. Saya tuh senang banget nonton drama Korea. Jadi drama Korea ini bahkan selalu saya omongin ke mahasiswa saya untuk mempelajari bahwa pemilu itu yang nggak asing-asing banget sama kehidupan kita. Judulnya Into the Ring. Nama lainnya tuh The Ballot. Kalau ballot itu kan surat suara ya. Into the Ring tuh bercerita tentang, ini berapa lama nih buat ngejelasin? Enggak apa dikit aja. 3 menit Nanti ya. biar gak spoiler. Oke. Jadi dia bercerita tentang pemilu DPRD kota di Seoul, Korea Selatan, dan seorang perempuan muda maju ke politik lewat jalur perseorangan. Motivasinya itu sederhana deh, mau bayar utang gitu ya. Dan ternyata dunia politik itu walaupun perempuan muda ini bisa masuk ke dalamnya, wah penuh dengan intrik, dengan para politisi-politisi gaek, elit lama yang melihat anak muda tuh dengan stereotip begitu ya, apalagi perempuan. Pokoknya kamu penting banget untuk nonton ini, ceritanya sederhana, ada romance-romansnya dikit gitu ya, dan insightful karena kita bisa belajar hukum pemilu dan tata negara di Korea Selatan melalui drama Korea. Oke. Sekarang Bang Charles udah teringat Bang? Udah. Silakan Bang. Jadi saya nonton itu filmnya itu The Iron Lady ya. Tentang Kenapa ngeliat saya Iron Lady? iya, kalau Ayu kan Iron Mom. Zing ya, zing. Nggak iron ya, zing. Zing Lu itu katanya pasta gigi. itu cerita tentang Margaret Thatcher Iya. dan partai konservatif, tapi dia jadi perdana menteri. Itu kan tarungnya kuat sekali ya. Di zaman itu kan isu tentang gender itu masih berat ya. Dan dia berhasil dan termasuk yang paling lama, perdana menteri paling lama di Inggris. Dan menghadapi beberapa krisis politik dalam negeri dan luar negeri. Bahkan dia bisa tampil sebagai pemimpin dunia waktu itu ya, mengimbangi dominasinya Amerika. Jadi keren lah itu Margaret Thatcher waktu itu. Maka dia diberi julukan kan The Iron Lady. The Iron Lady. Perempuan yang tegas, tapi dia ada problem pribadi juga, dia ada sakit demensia ya. Suka lupa-lupa gitu ya. Nah, itu yang kemudian dia berhasil tampil di publik, tapi salutnya saya humanisnya itu adalah dia ada problem kesehatan yang kemudian banyak orang nggak tahu begitu keras perjuangan dia menghadapi dua itu. Jadi saya milih nih, ini masalah sakitnya itu mungkin lebih berat ketimbang dia masalah menghadapi pergulatan di luar politik itu. Kalau di luar tuh dia memang sangat dominan. Orang yang biasa memimpin, membuat pengaruh. Ya, tapi ternyata secara personal gitu dia harus berjuang untuk itu dan dia sangat terambisi untuk supaya orang tidak tahu gitu. Tidak menunjukkan menjadi kelemahan kan. kelemahannya. Ini yang kemudian bagi saya tantangannya luar biasa. Jadi makanya dia dibilang sebagai The Iron Lady. The Iron Lady. Oke. Bukan The Iron Man ya. Kalau saya ada satu film yang saya teringat, yang itu kondisinya kayaknya cukup relate lah dengan kondisi kita sekarang ya. The Trial of the Chicago 7. Itu sangat relate dengan kita, ada banyak teman-teman kita yang jadi tahanan politik sekarang ya. Bagaimana kemudian The Trial of the Chicago 7 itu menceritakan tentang sekelompok orang yang melawan atau menentang keputusan Amerika untuk terjun di perang Vietnam. Dan kemudian mereka dikriminalisasi gitu ya. Mereka dijatakan sebagai siapa penyanyi itu? John Lennon. Nah, cuman di cerita itu bukan John Lennon. Jadi ada beberapa kelompok pemuda yang dianggap sebagai pentolan gitu ya, sebagai penggerak massa di Chicago yang kemudian mereka dikriminalisasi karena tindakan atau gerakan protesnya. Nah, ini mirip sekali ini dengan kondisi teman-teman kita yang sekarang sedang menghadapi persidangan, teman-teman tahanan politik, dan itu menurut saya menjadi gambaran bagaimana kemudian kalau di Amerika itu tahun 60-70-an, kita menghadapi di tahun 2025-2026 cukup miris ya gitu, tapi ini menjadi inspirasi bagaimana kemudian perjuangan teman-teman itu di dalam gerakan bisa menghasilkan sesuatu yang dalam tanda kutip mengganggu kelompok-kelompok tertentu yang kemudian, tapi akhirnya mereka filmnya cukup
heroik gitu Oh, ceritanya. direktur. Iya sih benar sih, cuman bukan doang Mas Direktur. heroik. Itu film pertama yang cukup heroik. Oke, itu teman-teman ada 3 rekomendasi, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk menontonnya. Walaupun ada banyak lagi ya film-film itu Nanti misalnya. kita bahas lagi. Iya, nanti kita bahas lagi ada The Ada G itu juga Butler, yang banyak lah katakan pokoknya. seorang demonstran. Iya, banyak. Banyak banget dan mudah-mudahan itu bisa jadi mengisi karena bentar lagi mau ini ya, mau long weekend. Teman-teman bisa nonton itu. Ada 16 episode. Cuma jangan dihabisin langsung. Jangan dihabisin langsung. Oke, teman-teman, thank you. Terima kasih. Kita ketemu di konten berikutnya.